Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulullah wa nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih melimpahkan nikmat-Nya, karunia-Nya pada kita semua. Yang mana jika kita hendak menghitung nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah, maka sungguh kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga, dan semoga kita termasuk di antara umat-Nya yang bisa mendapatkan anugerah syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan sabar dan syukur, terutama di bulan yang sangat mulia ini. Kita tahu bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan dan juga keberuntungan. Apa keberuntungan di bulan Ramadan? Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, Ajabal amri mu'min inna amrohu kullahu khair, bahwa sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Walaisa dzalika li ahadin illal lil mu'minin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali hanya pada orang-orang mukmin saja. In asobat hu sarrahu syakara fakana khairul lahu. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, dan itu baik baginya. Wa in asabathu sarra'u sabara fakana khairul lahu. Jika mendapatkan kesulitan, maka ia bersabar, dan itu sekali lagi baik baginya. Ini menjadi hal yang menarik, karena memang pada realitanya tidak semua orang ketika mendapatkan sebuah nikmat, ketika mendapatkan kesenangan, ia bisa bersyukur. Apa saja yang bisa kita syukuri di Ramadan kali ini? Pertama, nikmat untuk merasakan ibadah. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kita mengetahui banyak orang yang berpuasa, tapi kemudian ketika kita melihat dalam hati, apakah menjalani puasanya dengan penuh semangat, penuh kesenangan? Bagi orang-orang yang mendapatkan kesenangan, bisa merasakan nikmatnya ketika menjalankan puasa, maka sungguh ia telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dan itu yang perlu disyukuri. Hadis yang tadi juga menyebutkan bahwa ketika kita bisa bersyukur, maka itu baik baginya. Banyak literatur psikologi yang menyebutkan bahwa salah satu cara untuk mengurangi berbagai macam gangguan psikologi, salah satunya adalah dengan cara bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Salah satunya adalah dengan banyak-banyak mengingat nikmat yang sudah dianugerahkan. Ketika kita bisa merasakan nikmatnya beribadah, ketika kita bisa merasakan nikmatnya bagaimana anggota tubuh kita bisa difungsikan dengan sebagaimana mestinya, maka sudah selayaknya itu kita syukuri. Lalu bagaimana caranya kita bisa mensyukuri nikmat yang sudah Allah anugerahkan pada kita? Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa syukur ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah syukur dengan hati, di mana hati tersebut mengakui bahwa nikmat yang sudah dianugerahkan oleh Allah itu sangat banyak. Kedua, syukur itu dilakukan dengan lisan, yakni dengan mengucapkannya, dengan alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah dengan perbuatan, di mana rasa syukur itu harus dimanifestasikan dengan ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita menyadari bahwa begitu banyak nikmat yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita, seyogyanya kita menyadari bahwa nikmat itu kemudian harusnya
membuat kita menjadi semakin dekat kepada Allah. Tapi kemudian, betapa banyak mereka yang kemudian terlena. Banyak orang yang diuji dengan kenikmatan, tapi kemudian akhirnya lupa. Karena pada dasarnya, salah satu sifat manusia itu adalah lalai dan lupa. Dan banyak orang yang ketika diuji dengan kesempitan, dia justru semakin banyak mengingat oleh Allah. Semoga kita dianugerahkan nikmat untuk bisa mensyukuri apa yang sudah Allah anugerahkan. Karena itu akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa perkara yang menakjubkan bagi seorang mukmin itu adalah ketika dia bersabar. Ketika mendapatkan musibah, dia bisa bersabar. Sesungguhnya sebenarnya sabar itu terbagi menjadi beberapa hal. Kita akan diuji dengan kesabaran dalam berbagai macam situasi. Situasi pertama adalah saat menjalankan ketaatan kepada Allah. Menjalani puasa ini berat. Di Indonesia, puasanya kurang lebih 12, 13, atau 14 jam. Rata-rata 13 jam. Sementara di luar negeri, bahkan bisa sampai di atas 18 jam. Ini tentu tidak mudah, terutama bagi orang yang tidak biasa untuk menjalani ibadah puasa. Maka diperlukan kesabaran untuk menjalaninya. Kita tahu ibadah haji itu pun berat, harus berjalan ke sana kemari, harus memiliki fisik yang prima. Maka itulah bentuk kesabaran ketika kita menjalani ketaatan kepada Allah. Bentuk sabar yang kedua adalah ketika sabar untuk menjauhi hal-hal yang haram. Dunia sudah semakin tua, fitnah sudah semakin merajalela. Kebenaran dan kesalahan sangat tipis bedanya. Maka tidak heran, banyak orang yang tergoda, terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Atas dasar rasa ingin tahu, atas dasar suara hati, mereka terjebak dengan perilaku-perilaku maksiat itu tadi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang mukmin. Maka demikian, perlu kesabaran untuk bisa melewati itu. Dan yang terakhir, tentu saja adalah kesabaran ketika menghadapi musibah. Ketika seseorang itu bisa bersabar ketika menghadapi musibah, maka akan muncul berbagai macam kekuatan dalam diri. Dan ini banyak sekali dikaji dalam literasi psikologi. Ada yang namanya hardiness, ketika kesanggupan seseorang untuk melewati beban yang sangat berat. Atau resilient. Resilient ini disebutkan seperti bola bekel, yang ketika dihempaskan ke bawah, dia akan melambung lagi ke atas. Ini adalah kemampuan manusia untuk bangkit dari keterpurukan. Dan ini diperlukan sabar sebagai pondasinya. Alhasil, dua hal tadi, sabar dan syukur, ini merupakan modalitas utama bagi seorang mukmin untuk bisa menjalani kehidupan. Dan Ramadan kali ini menjadi bulan yang tepat untuk menjadi sarana, latihan bagi kita untuk mengasah kedua kemampuan tadi, sabar dan syukur tadi. Semoga kita dianugerahkan kedua kemampuan tadi untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara, dan pada akhirnya kita bisa kembali ke akhirat dengan jiwa yang tenang. Demikian kajian pada kesempatan kali ini. Jika ada benarnya, maka sungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salahnya, maka itu datangnya dari saya sendiri selaku hamba yang hilaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.